Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Studi Islam Indonesia. Kali ini kita akan mengupas tentang peran pejuang perempuan Islam dan gerakan nasionalismenya di Indonesia. Tentu banyak tokoh-tokoh perempuan yang ada di Indonesia. Kita akan mengambil 3 tokoh besar. Di antaranya adalah Raden Ajeng Kartini. Kemudian yang kedua adalah Rahma El Yunusi, atau dikenal dengan Rahma El Yunusiyah, dan yang ketiga adalah Walidah Dahlan. Dan lebih jauhnya kita akan mengupas dari pemikiran-pemikiran tokoh ini tentang gerakan nasionalisme yang dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan tersebut. Nah, pada dasarnya perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam ikut serta memperjuangkan bangsa. Dalam konteks ini adalah kemerdekaan, membela bangsa dari penjajah Belanda maupun Jepang. Langkah yang dilakukan para tokoh perempuan Islam ini pada lintasan sejarah ini telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia itu ikut andil dalam berjuang dan memajukan Indonesia atas nama kemanusiaan dan keadilan sosial. Beliau memerankan sebagai tokoh perempuan ini dalam ikut berjuang melawan Belanda. Tokoh-tokoh perempuan Islam di Indonesia diantaranya ada Raden Ajeng Kartini dari Jawa Tengah, Rahmah El Yunusi dari Padang, dan Walidah Dahlan dari Yogyakarta. Nah, siapa sih Raden Ajeng Kartini ini? Raden Ajeng Kartini ini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di kota Jepara. Kota Jepara ini termasuk kota di pantai utara Jawa Tengah yang sebenarnya dikenal dengan kota ukir. Nama lengkapnya adalah Kartini, adalah Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat. Ini nama lengkapnya. Beliau termasuk adalah seorang keturunan dari Ningrat begitu. Mengenai sejarah Raden Ajeng Kartini dan kisah hidup Kartini, ia lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, dan oleh sebab itu dia memperoleh gelar RA, yaitu Raden Ajeng, di depan namanya. Raden Ajeng Kartini menyebutnya. Kemudian yang kedua adalah Rahma El Yunusi dari Padang, lahir di Nagari Bukit Surungan, Padang atau Padang Panjang pada tanggal 26 Oktober 1900 dan meninggal di Padang Panjang, Sumatera Utara. Dia lahir di Sumatera, kemudian meninggal di Sumatera. Dan yang ketiga adalah Walidah Dahlan dari Yogyakarta. Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah ini lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1872 Masehi. Beliau meninggal di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 1946, di mana pasca kemerdekaan beliau meninggal, tepatnya pada umur 74 tahun. Beliau adalah tokoh emansipasi perempuan, istri dari pendiri organisasi Muhammadiyah Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan juga seorang pahlawan nasional Indonesia. Jika kita lihat sejak nasionalisme Raden Ajeng Kartini, itu secara tidak langsung bisa dilihat di isi surat yang ia tulis. Nah, diantaranya adalah isi surat tersebut menjelaskan bahwa usaha kami mempunyai 2 tujuan, yaitu turut berusaha memajukan bangsa kami dan merintis jalan bagi saudara-saudara perempuan kami menuju keadaan yang lebih baik, yang lebih sepadan dengan martabat manusia. Ini yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini, di mana surat ini adalah surat
yang terekam dalam emansipasi. Nah, ada dua kata yang sering digunakan oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu kata kami. Kata kami pada dasarnya menunjukkan tentang sebuah identitas. Kami merasa satu bangsa. Dan bangsa di mana konsep Indonesia ini belum ada. Artinya bangsa Indonesia yang tidak diinginkan. Nah, beberapa orang atau organisasi orang Indonesia yang ada di Belanda pada tahun 1990 nasionalisme Kartini dan ditangkap atau direkam oleh organisasi ini, yaitu organisasi Perhimpunan India atau Perhimpunan Indonesia, karena Perhimpunan India ini kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia, di mana Perhimpunan Indonesia ini dipimpin oleh Noto Suyoto. Pada tanggal 24 Desember tahun 1911 telah mengadakan rapat khusus yang sebenarnya membahas konsep nasionalisme Raden Ajeng Kartini. Dia menyampaikan bahwa Suyoto ini menyampaikan bahwa pidato yang berjudul tentang berpikiran Raden Ajeng Kartini ini sebagai pedoman perhimpunan atau perhimpunan Indonesia atau masyarakat yang memiliki organisasi yang ada di Belanda saat ini. Kehadiran Raden Ajeng Kartini sebagai sebuah pemikiran atau ideologi yang mendorong dan pergerakan untuk melawan kolonialisme. Tentu ini tentu sebuah bukan kebetulan begitu ya. Pada bulan Mei 1964, Presiden Soekarno telah menetapkan sebagai pahlawan, yaitu tanggal 21 April sebagai Hari Kartini dan diperingati hingga sekarang. Nah, Raden Ajeng Kartini tak bisa disangkal bahwa Kartini tanpa publikasi perang tidak fenomenal saat itu yang sebenarnya banyak menginspirasi banyak orang begitu ya. Buku tersebut merupakan kumpulan surat-surat yang ditulis Raden Ajeng Kartini yang dikirimkan kepada teman-temannya di Eropa. Kumpulan surat tersebut kemudian dibukukan oleh Abin Danon, yaitu Menteri Kebudayaan Agama, dan kerajinan Hindia Belanda dengan judul Dur Bestennis, yang maknanya literalnya adalah dari kegelapan menuju cahaya. Salah seorang sastrawan pelopor Pujangga Baru telah menerjemahkan buku tersebut dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Inilah buku yang sangat terkenal yang dimiliki oleh Raden Ajeng Kartini, yang dimana buku tersebut adalah manifestasi dari surat-surat yang telah dikumpulkan di sana. Berikutnya adalah Rahma El Yunusi, atau biasa dikenal dengan Rahmah El Yunusiah, atau biasa dikenal juga Kartini Padang Panjang, yang hidup pada tahun 1969. Beliau termasuk adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Diniyah Putri, yaitu perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Sewaktu Revolusi Nasional Indonesia, ia mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau bisa dikenal dengan TKR di Padang Panjang, serta menjamin seluruh pembekalan dan membantu pengadaan alat senjata mereka. Nah, beliau termasuk orang yang tidak puas terhadap sistem koedukasi yang mencampurkan pelajar putra dan putri. Rahma ini secara inisiatif menemui beberapa ulama-ulama Minangkabau untuk mendalami agama. Dia termasuk pelopor atau pada masa perang kemerdekaan adalah pelopor berdirinya TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Padang Panjang.
dan mengerahkan murid-muridnya untuk ikut melawan Belanda atau penjajah, walaupun dengan kesanggupan mereka dalam menyediakan makanan dan obat-obatan. Jadi dia lebih fokus ke makanan dan obat-obatan sebagai kontributor para pejuang saat itu. Ia adalah perintis Diniyah Putri pada tanggal 1 November 1923. Ia tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Ini artinya gerakan yang luar biasa yang dilakukan oleh si Rahmah ini. Dari Universitas Al-Azhar, Rahmah ini telah mendapatkan gelar kehormatan Syekha yang belum pernah diberikan sebelumnya waktu ia berkunjung ke Mesir pada tahun 1997. Ia termasuk tokoh perempuan yang luar biasa di Padang Panjang saat itu. Gagasan Rahmah tentang pendidikan menjelaskan bahwa perempuan sebagai pendidik anak yang akan mengendalikan jalur kehidupan mereka selanjutnya, maka perlu ada upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan, baik di bidang intelektual maupun kepribadian. Nah, peran-peran domestik tak bisa dilepaskan dari perempuan ini. Ia memasukkan keterampilan rumah tangga ke dalam kurikulum sekolahnya, seperti memasak, menjahit, dan keterampilan lainnya yang di situ dibutuhkan oleh seorang perempuan atau seorang ibu. Berikutnya adalah Siti Walidah. Siti Walidah ini adalah seorang istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau biasa dikenal dengan perjuangan Nyai Ahmad Dahlan, terinspirasi dari berbagai gerakan pembaruan yang digagas oleh suaminya sebenarnya. Siti Walidah ini dilahirkan pada tanggal 3 Januari 1872 di Kauman, terletak di belakang Masjid Gede Yogyakarta. Putri Haji Muhammad Fadil ini adalah seorang ulama penghulu Keraton Yogyakarta. Ibunya bernama Nyai Mas. Siti Walidah dilahirkan di keluarga yang didasarkan pada dasar agama atau kehidupan spiritual Islam. Pada tahun 1914, Nyai Ahmad Dahlan ini mendirikan perkumpulan yang namanya adalah Sopo Tresno atau organisasi yang disebut dengan Sopo Tresno, yang giat menggalakkan pengajaran agama dan pemberdayaan bagi kaum perempuan dari segala usia dan status sosial. Inilah gerakan yang dilakukan oleh Siti Walidah pertama kali dan membentuk organisasi atau perkumpulan perempuan namanya Sopo Tresno. Sopo itu siapa, Tresno itu adalah cinta, siapa cinta atau diartikan secara. Jika kita melihat nasionalisme dalam perspektif Walidah ini, kita bisa melihat beberapa gagasan yang ia lakukan. Di antaranya adalah ia ingin menunjukkan bahwa muslimah yang baik itu dengan memegang teguh keyakinan dan beribadah sesuai dengan apa yang dia ajarkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan menjaga kerukunan antar umat beragama agar tidak saling merendahkan satu sama lain. Artinya di sini Siti Walidah ini mengajarkan kepada orang-orang untuk saling menjaga kerukunan antar umat beragama, untuk tidak saling menyalahkan, merendahkan antara satu dengan lainnya. Nah, Siti Walidah juga ikut berjuang melawan Jepang, di mana saat itu dia ditekan oleh Jepang untuk tidak melawan Jepang, dan pendapatnya tentang kebebasan beragama tidak boleh dipaksakan. Ini yang dilakukan oleh Siti Walidah. Dua pesan utama ketika beliau menjelang wafat pada tahun 1946 ya, setelah kemerdekaan, ia menegaskan bahwa Islam dan negara secara bersama dan beriringan. Artinya Islam dan negara ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cara baru dalam dunia pendidikan, ia juga menggunakan sistem belajar memakai kelas yang pada
saat itu memang belum ada sekolah yang menggunakan sistem belajar pakai kelas, yaitu dengan rata-rata sekelas-kelas saat itu menggunakan sistem klasikal. Makanya kalau kita lihat sistem belajar pakai kelas ini, kita bisa melihat film-film yang dibuat oleh organisasi masyarakat Muhammadiyah di sana. Siti Khadijah juga tidak hanya menginspirasi kaum perempuan, dia juga melakukan diskusi dengan para pejuang yang tidak kenal lah, artinya pahlawan-pahlawan nasional yang ada di Indonesia ini. Nah, sebagai anggota masyarakat yang negaranya sedang dijajah, Siti Khadijah ini juga mengajak atau memberikan pencerahan kepada perempuan-perempuan Indonesia ini tentang pentingnya kesadaran nasionalisme Indonesia. Nah, ingin membangun tentang nasionalisme ini yang dilakukan oleh Siti Khadijah tentang gerakan perempuan saat itu. Nah, sebagai penganut Islam, Siti Khadijah juga ingin menampilkan muslimah yang baik dengan memegang teguh keyakinannya dan beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah saat itu. Demikian yang bisa kita diskusikan hari ini tentang peran perempuan Islam di Indonesia dan nasionalismenya. Tentu banyak perempuan-perempuan di Indonesia yang kita tidak bisa sampaikan satu persatu. Dari ketiga tokoh tadi secara tidak langsung menjelaskan bahwa perempuan memiliki peran penting untuk kemerdekaan ini. Artinya melakukan proses melawan penjajah, melakukan proses emansipasi perempuan, melakukan kampanye terhadap perempuan-perempuan lain bahwa perempuan memiliki kekuatan besar dalam membangun bangsa. Demikian kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.